Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Sehingga pada bulan ini, bulan Ramadan ini, kita bisa menjalankan puasa dengan lancar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan kita untuk selalu istiqomah sampai akhir hayat kita selalu tegak di dalam agama yang hak ini. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, yang mana kita selalu ingin untuk selalu bersama beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersama beliau di yaumil akhir nanti, terutama di Jannatul Firdaus. Ikhwah fillah rahimakumullah, Ramadan, bulan yang saat ini kita jalani, bulan di mana puasa diwajibkan untuk setiap umat muslim, juga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga sudah sepantasnya kita terus bersemangat untuk beribadah di bulan ini. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan di bulan ini, ampunan serta pahala yang berlipat-lipat, sehingga sangat pantas untuk kita untuk semakin bersemangat dalam beribadah, terutama dalam hal ini mempelajari Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah ceramah singkat tentang Al-Quran dan sains. Dan tentunya ini topik yang sangat menarik menurut saya, karena ini bisa membuktikan bahwa sesungguhnya agama Islam atau seorang yang mempelajari agama itu tidak menghalanginya untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Justru dengan dalam untuk mempelajari agama menjadi inspirasi dalam mempelajari sains dan teknologi. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Di dalam surat Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira." Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal sholih bahwa mereka ada pahala yang besar. Selain sebagai pedoman hidup,
Al-Quran juga mengandung banyak ayat yang mendorong manusia untuk terus berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya misalkan di dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hal yang sama di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi, "Fala tanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Ayat-ayat tersebut merupakan contoh dari Allah, bagaimana Allah mengajak manusia untuk memperhatikan alam dan merenungkan kebesarannya. Dengan memahami ilmu pengetahuan, kita semakin menyadari betapa besar keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaannya saja sudah seperti itu luar biasanya, bagaimana dengan Sang Pencipta? Maka, subhanallah, ketika kita semakin mempelajari ilmu pengetahuan, semakin berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, maka insya Allah itu akan mempermudah kita untuk semakin meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis, di dalam kisah Rasulullah SAW pernah dijelaskan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq yang berbunyi Iqra, yang berarti bacalah. Maka memang sudah sepantasnya bagi kita untuk membaca dan menelaah Al-Quran akan semakin memperdalam iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama jika kita kaitkan dengan betapa selarasnya, betapa sempurnanya ayat Al-Quran, dan betapa sinergisnya apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan telah ditemukan fakta ilmiahnya. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ihfazillah, betapa banyak fakta ilmiah yang telah ditemukan dan ternyata sudah disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Beberapa contoh misalkan, yang pertama bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan proses penciptaan manusia. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian mani itu kami jadikan suatu yang melekat. Lalu suatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik." Dan mungkin Al-Hafillah sempat mendengar nama Prof. Kate Moore, di mana beliau menunjukkan tahapan perkembangan janin dalam rahim sesuai dengan ayat ini. Jika kita telaah lebih dalam, bagaimana mungkin apa yang disampaikan Al-Quran pada beberapa 14.000 tahun yang lalu bisa disesuaikan dengan sains yang telah ditemukan pada saat ini. Maka tidak mungkin Al-Quran itu adalah sesuatu yang dikarang oleh manusia, tapi pasti sesuatu yang ditulis atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam.
Kemudian yang kedua, ada mengenai ekspansi alam semesta. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Di dalam ilmu astronomi, kita tahu ada namanya teori Big Bang, di mana di dalam teori itu terbukti bahwa alam semesta kita terus-menerus mengembang, dan ini sesuai dengan surah Adz-Dzariyat ayat 47. Kemudian contoh ketiga, adanya lapisan atmosfer dan pelindung bumi yang tersirat di dalam surat Al-Anbiya ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara, tetapi mereka berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu." Dan kini kita mengetahui bahwa atmosfer bumi itu terdiri dari berbagai lapisan yang melindungi bumi dari radiasi matahari dan juga meteor. Dan yang keempat, salah satu contohnya adalah lautan yang tidak bercampur. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia membiarkan dua lautan yang saling bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak terlampaui masing-masing. Nah, ini mungkin bisa kita lihat di belahan dunia lain, yaitu pertemuan dua lautan dengan densitas, suhu, dan kadar barang yang berbeda. Itu kedua lautan tersebut jelas-jelas memiliki batas dan tidak tercampur. Ikhwan fillah rahimakumullah, keempat contoh tadi itu merupakan beberapa contoh dari banyak contoh-contoh lain tentang sains yang sudah tersirat di dalam Al-Quranul Karim. Dan tentunya Islam tidak menolak sains. Dari contoh itu, justru agama kita, agama Islam, ini mendorong umatnya untuk terus mencari ilmu. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam banyak hadis, ini saya cukup cuplikan 3 saja, yaitu yang pertama, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang, hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang ketiga adalah menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan kita tahu, banyak dari ilmuwan-ilmuwan muslim terlahir pada zaman dahulu karena kecintaannya kepada Al-Quran. Kita bisa lihat ada Al-Khawarizmi, ilmuwan matematika yang menemukan konsep aljabar. Ada juga seorang ahli kimia, Jabar Ibnu Hayyan, yang akhirnya mengkonsep yang dulunya kimia merupakan sesuatu hal yang mistis, bisa diturunkan secara saintifik oleh Jabar Ibnu Hayyan ini. Kemudian ada Al-Biruni, astronomi. Serta ada Ibnu Firnas, salah satu tokoh muslim yang menjadi cikal bakal pesawat. Dan kesemuaan itu, dan tidak semua yang bisa disebutkan, itu sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi dunia. Dan tentunya mereka sebelum mempelajari itu, sudah barang tentu mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Ikhwah fillah rahimakumullah, jadi secara umum, Al-Quran dan sains bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan selaras satu dengan yang lainnya. Dengan memperdalam ilmu pengetahuan, kita semakin memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita terus belajar dan menggali ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan satu logo yang masih saya ingat sampai sekarang adalah, dan sampai sekarang masih diterapkan, belajar adalah ibadah, prestasi adalah dakwah. Belajar untuk terus meningkatkan ilmu adalah ibadah kepada Allah, dan ketika kita berprestasi, maka itu adalah dakwah kepada orang lain yang menyatakan bahwa oh ternyata umat Islam itu dengan mempelajari agama, dengan mempelajari Islam, ternyata malah semakin bersinar di dunia dan tidak lupa dengan akhiratnya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut dengan baik dan istiqomah sampai akhir hayat kita.
Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.